Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dari kelas TIK A NIM 20913. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang drone. Drone adalah alat dengan teknologi canggih yang mampu dikendalikan serta memiliki kemampuan terbang yang cukup tinggi dan cukup jauh, di mana alat ini tak membutuhkan awak namun tetap dikendalikan oleh pilot. Akan tetapi pilot di sini mengendalikannya dengan menggunakan remote dari jarak jauh. Bentuk dari drone memang dibuat menyerupai pesawat dan juga helikopter. Secara umum ada dua jenis drone, yaitu fixed wing and multirotor atau multimotor. Fixed wing memiliki bentuk dan bekerja dengan prinsip-prinsip yang sama dengan pesawat terbang. Motornya diletakkan horizontal sehingga baling-balingnya dapat menggerakkan badan drone secara horizontal pula. Sayap dan badan drone dibuat aerodinamis untuk mendapat daya angkat optimal pada saat drone bergerak horizontal. Multirotor atau multimotor drone bekerja dengan prinsip-prinsip yang sama dengan helikopter. Motornya diletakkan secara vertikal sehingga baling-balingnya dapat membuat daya angkat secara vertikal pula. Fungsi kegunaan drone adalah orang-orang militer menggunakan drone untuk dapat melakukan berbagai macam aktivitas intelijen, yaitu dapat memonitor seluruh bagian wilayah yang sangat berbahaya. Kemudian badan pemerintah biasanya menggunakan drone untuk dapat melakukan pemetaan menggunakan jalur udara. Drone ini sangat berperan penting untuk melakukan penelitian terhadap monitor arah angin. Drone juga dapat digunakan untuk membawa atau mengantarkan barang, sebab perusahaan di Amerika Serikat telah melengkapi fasilitas pengiriman barang pada alat canggih tersebut. Bagian-bagian drone meliputi yang pertama yaitu frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330. Namun ada pula yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua yaitu motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan dorongan, dan efisiensinya. Yang ketiga yaitu baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, 2 baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, 2 baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Yang keempat yaitu flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Yang kelima yaitu radio controller atau remote control. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali. Radio controller membutuhkan 4 kanal utama untuk berkomunikasi dengan drone. Masing-masing channel tersebut digunakan untuk mengendalikan lift, rudder, elevator, and roll. Yang keenam yaitu electronic speed controller. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat
flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini diterima oleh IRC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi, fungsi IRC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Yang ketujuh yaitu baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasok energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polymer, yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan sekitar 2-6 sel pada baterai drone, yang artinya membawa daya listrik sebesar 7,4 sampai 22,2 volt. Yang kedelapan yaitu kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Biasanya kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas. Namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar lebih berkualitas. Setiap komponen drone tentunya saling bekerja sama untuk bisa menerbangkan drone sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengendali. Karena setiap komponen memiliki peran yang penting, maka penting pula untuk merawat seluruh komponen drone tersebut. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang drone dan bagian-bagian drone beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.